Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mayesti Tasih, kelas C semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Di sini kami diminta untuk menjelaskan mengenai peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di NTT. Bagi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang melanda sekarang ini semakin marak dengan peningkatan angka positif COVID-19 yang kian hari makin meningkat. Berbagai masalah yang bermunculan menyebabkan semua jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kelurahan atau desa, menyatakan perang melawan COVID-19. Ekonomi masyarakat yang semakin kacau, dalam bidang pendidikan tersendat-sendat. Masalah sosial muncul di mana-mana. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah bantuan dana penanganan COVID-19. Bergerak dari penjelasan yang tadi saya jelaskan mengenai bantuan dana penanganan COVID-19, fokus kita kali ini adalah peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 khususnya di Provinsi NTT kita ini. Pemerintah Provinsi NTT melalui realokasi dan refocusing APBD provinsi, kabupaten atau kota mengucurkan dana yang fantastis di kisaran sekitar 1,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Selain hal yang tadi saya jelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan dari pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga untuk penanganan COVID bisa menjadi pintu masuk untuk peluang untuk korupsi. Misalnya seseorang membocorkan data dalam memilih bantuan dari pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu. Ini bisa saja tidak dieksekusi atau bisa saja data tersebut ada tetapi disamarkan. Masyarakat juga perlu untuk menghilangkan kebudayaan tertentu yang dianggap lazim dibuat, seperti istilah uang pelican hanya agar memasukkan datanya sebagai calon penerima bantuan dalam pemerintah. Selain itu, dengan memperhatikan pola hidup masyarakat NTT, para petugas diharapkan harus kompeten dan harus tetap sasaran dalam pemberian bantuan ini, bukan hanya kepada beberapa pihak, misalnya orang dekat, keluarga, dan lain-lain. Baik, yang kita ketahui, corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona biasanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kematian dikenal dengan virus corona ini. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 25 Januari 2021 adalah 989,262 orang
Gejala virus corona COVID-19 ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID bisa menyerupai gejala yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala itu dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa saja mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kering, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Corona sebagai pasien yang terinfeksi virus corona mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Dalam situasi seperti sekarang ini, siapa yang pemenang dalam dan pecundang? Negara atau pasar tidak bisa dijawab dengan sederhana. Dalam peluang korupsi ini, satu hal yang harus diatur dalam Perpu adalah pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan dan untuk memberikan fasilitas kepabean berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Kata kunci yang harus dipayungi dalam Perpu sebatas kewenangan untuk pemberian fasilitas kepabean berupa pembebasan atau keringanan. Peluang berikutnya menyangkut kebijakan pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan stabilitas sistem keuangan yang dipayungi Perpu termasuk di bidang kebijakan belanja negara, daerah, dan kebijakan dalam pembiayaan. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai peluang korupsi.